pada pulang, ini tinggal Windy ngomongan pertama. Ini sambil nonton berita tentang banjir di daerah Tangerang, Mampang Baru. Terus tadi mana tadi, intinya sekitar Jakarta lah. Nah, tadi kita mau tanya Windy, istilah banjir diganti dengan parkir air. Coba komentarnya Windy bagaimana, dan nanti aku juga ada sedikit cerita sedih tentang banjir. Kita lihat komentar Windy-nya dulu ya. Momongan yang tersisa belum mau pulang. Momongan kepiro di? Oh, kilo mama mau tanya, madeporene sik dulu. Deprene, rungokke telingamu, wih rambutnya silake. Banjir ki saiki ra ono kata-kata banjir, onone parkir air. Setuju apa ora kowe? Setuju wae. Lah kowe kok Lah maksudnya parkir air ngono ki piye? Paling maksudnya ke tempat penampungan. Oh, ngono. Ya tempat penampungan air. Berarti ki aire parkir sik, mengko terus nek wis surut milih dhewe ngono. Piye? Sing seru to, piye? Ora, paling maksudnya tempat penampungan air. Nah, kan akhirnya satu Tapi nek kata banjir diganti parkir air, setuju apa ora? Kok ora ngerti lha piye? Loh. Oh, berarti untuk ngomong banjir untuk ngomong parkir airnya parkir ngono. Iya parkir. Tapi ki sing parkir ki air, ora motor, ora mobil. Parkir iki kuwi apa kuwi? Ambandu. Piye? Ambandu kuwi. Oh. Iya. Aku masuk omonganmu di. Oh, parkirnya air ning taman. Ben iso membantu tumbuhan tumbuh ngono. Oh, ngono. Tapi nek tumbuhan tergenang air terus ya lama-lama bosok to, Ndi? Betul apa ora? Betul. Loh, mama ki minta pendapatmu, piye? Iya kok. Nek banjir dikatakan diganti parkir air, setuju apa ora? Ya setuju wae. Oh. Banget jadi ngomong parkir air mah banjir mah. Kuwi Meh rob ngono. Terserah bebas. Oh iya. Ini delok gambarmu sik. Lagi sepanang dengan animo. Sekarang kita tanya sama anakku yang perempuan. Istilah parkir air, bagaimana reaksinya? Itu tadi versi Windy. Ya wes, ora tak ketokke wes, tak ketokne mama sih. Karena nggak mau di video ya wes, wajahnya Ai saja yang di video. Mama saya tanya, banjir diganti istilah parkir air, setuju apa ora? Lah yo kan gubernur, ngerti gubernur toh? Pemimpin
kota toh, memimpin suatu daerah toh, kan namanya gubernur. Nah, gubernur DKI, kata banjir diganti istilah dengan air parkir atau parkir air. Kok malah guyu ya? Bahasa anyar ceritanya. Katanya pakai bahasa baru gitu. Paham ra kowe? Mubeng. Kata-katanya kan gini ngono. Maksudnya ngene lho. Berarti ki ora banjir, airnya ki parkir ngono. Misale rumah kita yo, ki kelebonan air yo ora, kebanjiran ngono ki. Kuwi ki jenenge ora banjir, airnya parkir ning omah. Malah guyu. Loh, lha kok guyu napa? Banjire parkir ning arep omah ngono to. Banjir ya ini nih kok parkir lah. Ayo. Aneh-aneh wae. Lho, kuwi aneh. Sing ngene Bapak Gubernur kuwi dene Gubernur DKI Jakarta kuwi. Ibu kotane negara Indonesia kuwi. Berarti pendapatmu kuwi lucu mbak aneh ngono. Oh. Berarti lebih bijaksana Windy. Nek Windy kata-katane nih, terserahlah orang meh ngomong banjir kek, parkir air kek, rob kek, terserah. Nek bagimu ki lucu no suatu kata-kata yang asing ngono. Oh. Iki reaksi anakku. Tadi reaksinya Windy. Ini saya anakku. Dan tadi Kanjeng Mami lihat TV ya, Ra. Bilang seperti ini. Lihat TV bilang seperti ini. Kan ada itu ya MTS yang roboh menelan korban jiwa 3 orang, luka-luka 5 kalau nggak salah ya, akibat banjir. Nah, ya Allah, banjir daerah endi kuwi? Daerah Jakarta. Oh. Ngono kuwi dan aku kasih tahu penjelasan. Ngono kuwi to Mak, ora banjir, jenenge parkir air. Lah kok iso? Ayo ngono kuwi ora banjir tapi parkir air. Lah sing ngomong ngono sapa? Gubernure DKI. Oh, gubernur goblok. Maaf ya, ini versi Kanjeng Mamiku karena beliau tidak berpendidikan tinggi ngomongnya reaksine seperti itu. Kena banjir kok parkir air piye? Kemarin mumet. Katanya seperti itu. Ya udah. Itu pendapat Kanjeng Mamiku ya, dihargai aja ya. Bagi yang pro sama Bapak Anies jangan apa namanya, jangan ngebully. Kanjeng Mamiku itu reaksi spontan ya terkadang itu kata-kata baru bagi orang tua seumuran mungkin ibuku atau mbahku agak asing, makanya tuh kayak aneh aja ya, udah terbiasa dengan lidah berkata banjir, sekarang parkir air jadi mumet. Oke, dan ini sedikit cerita kesedihan masa lalu yang aku ingin ceritakan ya. Sebetulnya sih ya intinya apa, tujuanku nge-share pengalaman hidupku masa lalu supaya apa, kalian yang mengalami seperti aku tetap kuat, tetap fokus dengan apa yang akan kita raih dan tetap ya sebisa mungkin dibikin happy lah hidup ini. Itu tadi ya, kalau aku mungkin lagi ngevlog atau bikin video atau lagi makan sesuatu, kalau ada sesuatu yang mengingatkan masa laluku, itu aku tuh langsung ya agak berhenti sejenak ya, kembali mengingat kesedihan masa lalu. Tapi ya biar bagaimanapun itu sudah aku lewati dan alhamdulillah sampai sejauh ini aku tetap bersyukur
bisa menjalani itu semua. Meski dulu ya begitu sulit. Banjir, ini tentang banjir ya, pernah pengalamanku waktu aku SMA, artinya kelas 3 SMA ya. Kalau di tempatku daerah Palang itu ya, itu kan dulu terbiasa dengan banjirnya 9 berapa itu, 9798. Kalau sekarang sih ya jalannya udah ditinggikan ya, nggak begitu sering banjir lah. Nah, waktu itu aku ujian ya, dan sebelumnya Bapak Ibu guru yang sudah mengajar saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila aku punya kesalahan, bikin jengkel Bapak guru atau Bu guru waktu itu, saya minta secara pribadi minta maaf, terutama sama Pak Pradonyo ya. Waktu itu ada kejadian di dalam kelas suhu cukup panas, dan aku bilang, dalam keadaan belajar, nah aku disuruh keluar oleh Pak Pra. Jika Pak Pra masih hidup, saya pribadi minta maaf, mungkin itu ya ketidaksopananku terhadap Pak Pra ya. Melihat banjir, waktu itu kan ujian, aku jemput ya pacar, dan setelah jadi pacar jadi suami ya, meski hanya berapa ya, 4 atau 5 tahun mungkin ya. Setelah itu pisah ranjang karena ya kembali lagi karena pernikahan dini, pernikahan muda, mental belum siap, cuman hanya mungkin pemikirannya, oh enak ya nikah muda, tidur ada yang nemeni, bla bla bla. Ekspektasinya yang indah-indah, tapi realitanya ya MUMET mumet. Nah situ ya, aku waktu itu ujian hamil 3 bulan kalau nggak salah ya. Udah sepatu basah, celana basah, pakai motor. Mantan pacar ini tidak di rumah, di tempat PS-an. Wah, sakit hati. Maksudnya jengkel, tapi waktu itu aku jengkel tuh hanya diem, nggak mau aku ceritain sama siapa-siapa ya. Mungkin dalam pikiranku seperti ini, oh karena aku menyukai orang ini ya, ini resikonya, meskipun orangnya seperti ini, karena aku sudah ada isi ya. Makanya hati-hati buat yang sedang berpasangan. Kalau yang gini pasti kemungkinan kan ada isi. Kalau ada isi, kita pun tidak sebebas sebelum ada isi. Itu. Nah, di situ saya bentar nunggu Anda Nisa dulu. Oke. Nah, banjir wis jemput, banjir basah semua, kaos kaki, sepatu. Ternyata masih tidur di tempat PS-an. Nah, akhirnya aku telat sampai di sekolah. Waktu itu kan ujian ya. Intinya tuh hidup mati belajar selama 3 tahun ditentukan beberapa hari itu ya. Nah, telat. Terus waktu itu dipanggil BP. Bahasa guru-guru BP kan yo udah tau lah kenakalan anak muridnya seperti apa. Nah, di situ aku disuruh skojam 20 kali. Itu isi 3 bulan, skojam 20 kali. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kalau
kita pun berusaha untuk menggugurkan, ya maaf ya, tidak untuk dicontoh ya kalau yang ini ya. Kalau kun fayakun, Tuhan memberi kesempatan kita untuk apa namanya, ngomong anak, istilahnya, atau diberi anak, ya jadi ya jadilah. Sekot jam 20 kali. Nah, terus itu ditanya guru BP sama perempuan, guru BP perempuan, Les, besok nek udah lulus dari sekolah sini mau jadi apa? Dengan lantang aku jawab, wanita karir, Bu. Guru BP ku bilang seperti ini, wanita karir apa? Paling habis ini ngomong anak. Karena mungkin dilihat dari tekstur tubuh agak beda mungkin ya. Ya, makanya guru BP itu udah tahu mungkin, walah paling juga ngomong dua anak ya, seperti itu. Ternyata yo emang bener, karena namanya aja guru BP pasti tahulah anak mana yang dan anak mana yang nah di situ habis dihukum ya, ada apa ya, ujian praktek lari tuh kira-kira ya seberapa kilometer tuh. Ulah, napas itu terasa mau putus karena wis mata kunang-kunang. Temen ya, sekali lagi buat Marga, terima kasih udah nemeni aku di waktu ujian praktek olahraga, rela mendapat nilai jelek demi aku. Terima kasih ya buat Marga. Nah, temanku Marga ini ya cowok, ya kadang kan aku duduknya tuh sama laki-laki, jarang kalau sama perempuan, nggak tahu ya, enak aja kalau duduk sama laki-laki. Ya mungkin agak sisi tombonya tumbuh ya, lari. Terus aku dikasih pengertian sama temanku ini, karena temanku ini kan orang kota asli ya, mungkin pola pikirnya tuh udah beda sama aku. Waktu itu kan masih pinggiran lah tempat rumahku ini. Nah, kalau kowe misalnya, kalau kamu nyerah saat ini, perjuanganmu belajar 3 tahun tuh sia-sia, percuma, jadi ngulang lagi setahun lagi. Nah, pikiranku langsung ambiar, tak kuatin meski pandangan tuh udah gelap mau pingsan, tahan dibantu sama temanku Marga ini. Dan akhirnya ya meski dengan nilai nggak bagus olahraga, ya akhirnya bisa lulus ujian praktek ya. Itu sekali lagi buat yang muda-muda ya, saling suka, saling jatuh cinta atau bangun cinta lah, ya usahakan tetap jaga batasan-batasan ya. Emang sulit kalau orang lagi jatuh cinta, kepegang sidik aja tuh langsung merangsang kemana-mana ya, apalagi gara-gara muda ya. Endingnya kalau sampai kebobolan ya, dan belum siap menuju ke babak rumah tangga, pasti akan MUMET itu ya. Oke, itu sedikit sekilas ceritaku tentang banjir, dan teringat tadinya nggak ingat apa-apa kok, oh iya pernah seperti itu. Oke, tetap usahakan minum yang banyak ya. Nggak tahu, aku minumku tuh banyak segini, mungkin bisa 6 atau 8 kali, mungkin juga bisa membasahi otakku mungkin yang dulu kering. Oke, udah, terima kasih ceritaku tentang ya dengan banjir tadi. Setelah melihat di TV berita tentang banjir, kok daya ingatku ingat, oh ini. Oke, tetap jaga kesehatan karena ini musim lagi menuju musim hujan ya, mungkin agak dingin ya. Jaga kesehatan aja, oke.